Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam pembahasan materi aplikasi komputer, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan teknologi informasi. Adapun beberapa bahasan yang akan kita bahas, nanti ada beberapa materi, dengan ini adalah buku referensi yang saya gunakan. Kalian bisa dapatkan di perpustakaan ataupun e-book yang mungkin sudah tersedia di luar sana. Topik bahasan yang akan saya tekankan di sini selama ke depan nanti kita akan belajar bersama tentang definisi dari teknologi informasi. Kemudian pengelompokannya, komponennya sampai dengan peran dari teknologi informasi itu sendiri. Sudahkah kalian tahu apa itu teknologi informasi? Seringkali kita sudah mendengar teknologi informasi. Namun, apa sejatinya teknologi informasi itu? Teknologi bisa diartikan sebagai alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, di mana merupakan hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan yang ada. Nah, dari struktur bahasanya, teknologi berasal dari teknos dan logos, berasal dari bahasa Yunani. Untuk arti lebih lanjutnya, kalian bisa cari di luar sana mengenai tentang teknos dan logos. Kemudian, ini adalah definisi dari beberapa pakar. Para ahli menyebutkan teknologi sebagai alat yang membantu kemudahan dalam melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Dari mulai Hang dan Kin, Martin sampai dengan William. Mereka berpendapat bahwa teknologi informasi intinya adalah memudahkan, membantu manusia dalam mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan informasi. Di dalam teknologi informasi, kita akan mengenal istilahnya teknologi komputer, di mana komputer itu dikendalikan oleh sebuah program untuk memproses data menjadi informasi. Komputer sebagai pemroses, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ada data yang masuk ke dalam sebuah komputer, nanti akan diproses untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, kemudian apa itu program? Program bisa dikatakan sebagai deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan sebuah komputer, sehingga nanti dapat melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pembuatnya. Berbicara mengenai komputer sebagai pemroses, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, di mana data nanti akan diproses untuk menghasilkan sebuah informasi. Apa itu data? Data bisa diartikan sebagai bahan mentah bagi sebuah komputer yang berupa angka maupun gambar yang terdapat di dalam sebuah komputer. Kemudian data itu akan diproses oleh komputer, oleh program untuk menghasilkan sebuah informasi, di mana informasi itu adalah bentuk data yang telah diolah sehingga dapat digunakan untuk menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Satu tingkat di atas informasi ada namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah informasi yang diproses sehingga dapat memberikan sebuah pembelajaran, pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Selanjutnya, selain teknologi komputer, kita juga akan mengenal teknologi komunikasi. Apa itu komunikasi? Dari istilahnya sudah terlihat, komunikasi itu bisa diartikan sebagai sebuah teknologi yang nantinya akan menjadikan komputer di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi. Karena esensi dari komunikasi, teknologi komunikasi adalah
berhubungan dengan komunikasi melalui jarak jauh. Bahasan selanjutnya adalah kita akan membahas mengapa teknologi itu diperlukan. Ada beberapa faktor, ada beberapa hal, diantaranya dikarenakan kompleksitas tugas manajemen yang semakin tinggi. Kemudian adanya pengaruh globalisasi dan juga perlunya respon time cepat, dan jangan lupa di sana ada tekanan dari persaingan bisnis, sehingga teknologi informasi sangat diperlukan. Nah, tadi sudah dibahas mengenai perlunya teknologi informasi. Nah, sekarang tinggal giliran kalian untuk menjelaskan seberapa penting teknologi informasi. Silahkan dikerjakan, kemudian dituliskan di dalam forum diskusi mengapa teknologi informasi itu penting. Perlu diperhatikan di sini adalah hindari copy paste dari jawaban teman atau mahasiswa lain, karena nanti akan berpengaruh terhadap penilaian yang akan dilakukan. Silakan kerjakan di forum diskusi, nanti akan saya sediakan. Selanjutnya kita masuk ke topik bahasan pengelompokan teknologi informasi. Teknologi informasi dikelompokkan kurang lebih ada 5, diantaranya teknologi komunikasi, masukan, keluaran, penyimpanan, sampai dengan teknologi. Selanjutnya, apa itu teknologi komunikasi? Bisa diibaratkan dengan koneksi wireless, data bisa diinputkan dari jarak jauh, kemudian diproses dan disimpan di lokasi yang berbeda. Itu adalah inti dari komunikasi. Kemudian selanjutnya, teknologi masukan. Apa itu teknologi masukan? Ada kata yang digarisbawahi di sini. Inputan adalah apapun yang masuk ke dalam sistem komputer. Bisa dicontohkan ketika kalian menuliskan huruf, menuliskan kalimat atau 6 angka dalam sebuah keyboard, kata-kata tersebut bisa dipertimbangkan sebagai sebuah inputan, sebagai sebuah data input. Selanjutnya, teknologi keluaran. Ini adalah kebalikan dari inputan tadi. Bisa dijadikan sebagai apapun yang keluar dari komputer sistem. Hasil dari pemrosesan, yang biasanya adalah informasi. Contohnya adalah printer, kemudian musik yang keluar dari speaker, dan teknologi penyimpanan di sini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada temporary storage dan juga permanen, atau istilah lainnya primary storage dan secondary storage. Apa itu? Primary bisa diartikan sebagai data sementara yang ditahan untuk kemudian diproses. Sedangkan data secondary storage mengarah kepada device atau media yang menyimpan data secara permanen, data atau informasi secara permanen. Itu adalah perbedaan dari primary dan secondary. Selanjutnya, teknologi pemroses. Ini adalah kita berbicara mengenai proses manipulasi yang dilakukan oleh komputer untuk mentransformasi data menjadi sebuah informasi. Contoh kecilnya adalah ketika kalian menggunakan komputer, kemudian menuliskan angka 2, kemudian ditambahkan 2, akan menghasilkan nilai 4. Itu adalah sebuah proses. Nah, proses itu akan dilakukan oleh CPU, di mana perintah akan dieksekusi menjadi sebuah deretan instruksi untuk memproses sebuah data. Selanjutnya, ini adalah rangkuman dari pengelompokan teknologi informasi, di mana tadi ada input, kemudian processing, storage atau penyimpanan, output, sampai dengan komunikasi. Jadi
ada proses di dalamnya, ada aliran di dalamnya. Selanjutnya, kita memasuki bahasan komponen teknologi informasi. Apa saja komponennya? Nah, di sini kita bagi menjadi 3, antara lain perangkat keras, perangkat lunak, dan juga manusia sebagai brandware-nya. Di situ kalian bisa baca apa itu perangkat keras, apa itu perangkat lunak. Mungkin kalian sudah sering dengar tentang istilah-istilah itu. Hardware, peralatan dalam sebuah komputer sistem. Kemudian perangkat lunak, bisa di istilah lainnya software ataupun program yang berisi deretan instruksi. Kemudian ada manusia sebagai brandware-nya. Apa itu brandware? Kalian bisa diskusikan di forum diskusi. Apa yang dimaksud dengan brandware? Kemudian kita akan berbicara mengenai peran teknologi informasi. Bagaimana perubahan itu terjadi melalui teknologi. Dalam kasus ini, dalam contohnya hal bisnis. Nah, sebagai gambaran saja, peran IT dalam dunia bisnis, saya contohkan di sini, ada peran teknologi komunikasi dalam bisnis, di mana teknologi ini akan merubah bagaimana caranya kita melakukan sebuah bisnis. Dalam hal ini, teknologi akan mengubah cara bagaimana kita melakukan pertemuan meeting. Yang dulunya mungkin tidak terfikir kita akan meeting jarak jauh, tetapi nyatanya sekarang ini kita melalui teknologi bisa melakukan pertemuan bisnis, berkomunikasi dengan tim, dan mempresentasikan ide melalui sambungan komunikasi jarak jauh. Itu adalah contoh kecil penggunaan teknologi dalam sebuah bisnis. Kemudian selanjutnya ada penggunaan video conference dan lain halnya. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara mengenai real time support untuk customer, untuk pelanggan, di mana customer sekarang adalah menjadi aset penting bagi sebuah perusahaan. Dulu mungkin mereka bisa saja mengesampingkan seorang pelanggan, tapi saat ini pelanggan itu adalah kunci dari sebuah perusahaan. Itu adalah key marketnya. Nah, melalui penggunaan teknologi ada istilah artificial dan business intelligence, di mana ini adalah sebagai sesuatu hal yang berada di balik layar. Di balik layar customer support dan sistem penjualan, di mana itu akan memudahkan dalam hal pengolahan bisnis. Contoh kecilnya adalah notifikasi yang ada di sebuah website itu akan berdasarkan dari data yang dikelola oleh komputer itu sendiri. Jadi apapun aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan, teknologi AI ini sudah menerawangnya, sudah memperkirakan kegiatan yang dilakukan oleh customer, pelanggan. Nah, ini nanti akan berguna dalam mengambil sebuah keputusan. Teknologi ini akan memiliki kemampuan untuk melacak aktivitas, lokasi, kemudian umur dari pelanggan sampai dengan tingkah laku yang dilakukan di dunia internet, dilakukan di internet, sehingga mereka bisa menghasilkan kepuasan dan pengalaman personalisasi kepada setiap pelanggan. Nah, berbicara mengenai peran teknologi informasi, di sini saya ingin tahu bagaimana peran dan dampak teknologi yang kalian rasakan, terutama menurut bidang kalian masing-masing. Karena ini terdiri dari prodi bahasa Inggris dan prodi hukum, jadi untuk
pertanyaan ini silahkan kalian jawab mengenai peran dan dampak teknologi yang dirasakan di masing-masing bidang. Misal di hukum, peran teknologi yang kalian rasakan itu seperti apa, kemudian di bahasa Inggris pun sama, apa yang kalian rasakan dari adanya teknologi ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga kalian mengerti dan memahami. Selanjutnya, sampai berjumpa di lain waktu. Cukup sekian, salam.